Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk hadir pada kesempatan kali ini dalam menghadiri kegiatan pesantren Ramadan di hari pertama untuk kelas 5. Tidak semua orang bisa hadir dengan berbagai alasan. Betul? Tentu ini merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di sini, dan merupakan bagian dari cara Allah untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada kita melalui pesantren Ramadan yang kita selenggarakan. Jadi itu kita patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita sekalian, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, Bapak berharap nanti kalian dapat mengikuti ini dengan sebaik-baiknya dan bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas spiritual kita dalam menjalankan ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu materinya? Materinya adalah bagaimana cara kita meningkatkan nilai spiritual melalui hipnosis atau hipnoterapi. Kalau kalian kepo tentang itu, maka nanti silakan kalian perhatikan baik-baik dan rasakan sensasinya nanti, itu kira-kira ya. Lantas nanti manfaatnya seperti apa, nanti kita akan tahu dan akan dijelaskan nanti oleh narasumber kita, yakni Ibu Nopai Parananan. Dia SPC SPD, jadi psikologi dulu baru kemudian guru gitu ya. Kita tes dulu semangatnya tuh ya. Tepuk semangat. Ayo. Ini dah, kita kasih contohnya ya. Tepuk semangat. Asu. So. Ah, gitu ya. Bisa ya. Tepuk semangat. Semangat dalam menjalankan ibadah itu merupakan bagian daripada nilai spiritual kita. Berapa nilai spiritual kita? Kan begitu ya. Ada semangatnya. Sholat harus semangat. Coba kalau sholat tarawih nggak semangat, ngantuk-ngantuk, kamu tidur di situ kan sambil sujud nggak bangun-bangun. Ah, spiritualnya itu bagaimana? Bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan nilai spiritual itu supaya kita bagus? Nah, kita akan bahas itu. Untuk supaya waktu kita lebih efektif, mari kita dengarkan penjelasan daripada Ibu narasumber kita, Ibu Novit. Kepadanya disilakan. Terima kasih Pak Asep. Ya, anak-anakku semua sudah kenal Ibu kan ya? Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Asep, nama Ibu adalah Ibu Novit, ya, Ibu mengajar kelas 6C. Kita akan membahas tentang tema kalian ini adalah meningkatkan nilai-nilai spiritual melalui hipnoterapi, ya. Apa sih tadi nilai spiritual? Coba, nilai spiritual itu apa? Nilai-nilai yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, kecintaan, kedekatan kita terhadap pencipta. Ya, di antaranya adalah memaafkan. Nah, ini banyak yang kalian mungkin pernah disakiti oleh seseorang, ya, lalu menyimpan dendam, membara seperti panasnya api, hingga akhirnya tahu-tahu nanti berantem. Karena pernah kemarin kejadian itu kelas 6C ya, kejadian
pada saat foto bersama tiba-tiba ada yang ngatain nama orang tua. Ya, ini kan kalian tuh senang banget nih ngatain teman sama nama orang tua. Maimunah, ya. Abdul Roja, gitu. Ternyata bukan nama anaknya, tapi nama bapaknya, nama emaknya dibawa-bawa. Ya, akhirnya apa? Berantem. Terus jadi dendam. Gak kelar-kelar tuh dendamnya sampai tua. Ya, akhirnya nanti meninggalnya penyimpan dendam. Nah, salah satunya yang kita bahas di sini adalah memaafkan dulu ya. Ada nggak yang tahu apa sih arti kata memaafkan? Memaafkan itu kata dasar apa? Maaf, ya. Jadi memaafkan adalah mengampuni kesalahan. Menganggap seseorang itu tidak lagi menyakiti hati kita. Menganggap seseorang itu tidak lagi melukai hati kita. Ya. Lo gak marah tuh kemarin dia ngatain nama bapak lo. Itu mah cepil. Gue udah maafin dia. Keren banget ya kalau kayak gitu ya. Lo gak marah dibilang muka lo bopeng. Muka gue emang nanti glowing sendiri. Cepil. Keren banget kalau kalian bisa seperti itu ya. Sebetulnya yang mengizinkan kalian sakit hati atau kalian terlukai siapa sih? Diri kita sendiri, ya. Diri kita. Tahu-tahu kenapa kita terluka? Karena kita nggak suka, ya. Kenapa mau kita tersakiti? Ya karena kita, ya omongannya nggak kita suka, ya. Kita yang mengizinkan itu masuk ke dalam hati kita sehingga kita jadi tersakiti. Kita jadi terluka, hatinya baper, nangis-nangis ya. Sampai pernah ada kejadian kemarin kelas 6 lagi karena ibu guru kelas 6. Ada yang nadinya itu dibeset-beset pakai silet. Ya, dan ibu gak harap ada kejadian seperti itu pada kalian. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena dia merasa sakit hati katanya. Ya, karena dia merasa dendam pada seseorang sehingga dia terluka akhirnya sampai besar-besar. Bahkan ibu pernah dulu punya klien, punya teman lah ya. Teman ibu itu katanya dia kecewa karena keluarga, masalah keluarga. Akhirnya mau mengakhiri hidup dalam arti kata bunuh diri. Ya, kalian tahu nggak sih kalau bunuh diri itu apa? Dosa. Ya. Karena bukan hanya membunuh orang lain dianggap berdosa, tapi membunuh sendiri itu juga berdosa. Kenapa? Karena kita mengakhiri kehidupan yang belum saatnya dicabut oleh Allah. Ya, tuh. Jadi yang paling penting di sini ibu ingin menekankan pada kata maaf. Ya, penting sekali untuk kita memaafkan agar kita tidak menjadikan segala sesuatu yang hadir gitu ya, yang datang dari teman-teman kalian berupa ejekan, hinaan atau kata-kata bercanda yang keterlaluan, lalu kalian ambil hati, terus kalian jadi baper, ya. Akhirnya nanti jadi baper jadi apa? Jadi dendam, ya. Maunya marah, mogok sekolah, ya. Gak mau lagi aku sekolah, kenapa? Habis di sana ada si Panjul ngatain aku dulu, gitu, ya. Jangan. Justru kalian harus termotivasi. Kenapa? Kalau ada orang, ya, teman atau yang lain mengatakan kalian dengan sesuatu yang tidak baik, kalian cukup senyum aja, ya. Misalnya gini nih, ada yang ngomong, lo gak tersinggung? Dia tuh ngatain nama bapak lo kemarin, ngomongin lo di belakang, gitu ya. Kamu cukup ngomongnya gini, woles aja. Gue mah kayak gitu-gitu gak apa-apa lah ya. Sedekah. Sedekahnya kenapa dalam artian kita memaafkan itu sedekah. Karena kalau kita ikhlas, maka yang memberikan pahala adalah Allah ya. Sedekah itu kan mendapatkan pahala ya. Iya, sedekah itu mendapatkan pahala. Jadi abaikan saja kalau ada teman yang ngejek ya. Kalau ada teman yang ledek, ngatain mukanya gak glowing, ngatain mukanya kusem, pucet, banyak jerawat, ya, ngatain nama
ladenin ya. Nah, anak-anak semua, nih Bu, lihat contekan dulu. Menurut surat Al-Hijr ayat 85 ya, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik ya. Jadi kalau ada yang menghina kita, maafkanlah dia dengan cara yang baik. Jangan kita ikut-ikutan, lu mabok, lu petruk, lu jelek, lu juga jelek. Jangan dibales sayang ya, biarkan saja, abaikan ya. Lalu juga menurut surat Asy-Syura ayat 43, dan barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia ya. Istri Nabi siapa? Ada yang tahu nggak? Ibu Aisyah ya. Ibu Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, bagaimanakah watak Rasulullah ya Aisyah? Lalu beliau menjawab, Rasul itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Beliau tidak pernah kasar, tidak pernah berbuat keji, tidak berteriak-teriak di pasar, tetapi selalu memaafkan dan mendamaikan. Sejuk sekali mendengarnya ya, watak Rasul kita. Nah, anak-anak semua, sebetulnya manfaat dari memaafkan itu banyak. Ada yang bisa menjelaskan nggak manfaat memaafkan? Ayo, ada yang bisa menjelaskan manfaatnya memaafkan? Satu aja. Ayo, yang berani nanti kasih hadiah, tapi hadiahnya nanti kayak ibu bawa ya, tinggal tulis namanya aja. Manfaat memaafkan adalah menghindari stres atau depresi ya. Kalau kita memaafkan, otomatis otot-otot kita mengendor, rileks. Coba kalau orang benci, orang marah, yang terjadi adalah otot-ototnya tegang ya, jantungnya berdebar-debar ya, tekanan darahnya cepat, nafas juga tersengal-sengal ya. Marah gini, gua sebel banget sama dia, ngomong jadi nervous ya. Pernah nggak kalian kayak gitu? Pernah ya. Kalau ada orang yang ngatain sama bapak ya, marahnya minta ampun, pengennya nimpuk aja ya. Anak kelas 6 tuh sering banget tuh nyebelin ya. Lalu yang kedua adalah menurunkan resiko stroke atau serangan jantung. Ada yang tahu stroke itu apa? Stroke itu, kalau orang stroke ya, biasanya nih ya, gini nih, mukanya, mulutnya miring, gitu ya, melet, ya mati dong. Terus kaku, jadi seperti orang lumpuh. Ya kenapa? Karena pembuluh darahnya tidak lancar, pembuluh darahnya tersendat karena amarah luar biasa, ya. Lalu akhirnya mereka jantungnya juga sakit sesek. Ada sedikit jantung, ya. Tuh hati-hati tuh. Pernah nggak kalian mendengar berita orang lagi ceramah tiba-tiba jatuh langsung meninggal, ya? Ada orang lagi tiba-tiba lagi main badminton enak-enak, jatuh meninggal, ya? Kenapa jantung, ya? Kita harus jaga itu. Lalu juga meningkatkan kekebalan tubuh, ya. Di masa pandemi ini meningkatkan kekebalan tubuh dengan memaafkan, bukan hanya dengan vaksin, ya. Vaksin itu hanya salah satu cara, tetapi yang lebih baik adalah bagaimana kita meningkatkan imun tubuh kita dari dalam diri kita sendiri, ya. Bekali diri kita dengan sesuatu yang berguna. Nah, kalau begitu, bagaimana kalau kita relaksasi dulu, ya? Kita relaksasi. Ibu mau tes dulu. Namanya tes suggestibility. Apa sih Bu? Susah amat namanya. Suggestibility itu berasal dari kata sugesti, ya. Dibacanya tulisannya sugestibilitas, ya. Tapi dibacanya suggestibility. Ada yang tanya nih gini, Bu, saya tuh nggak bisa dihipno. Bu, saya tuh nggak bisa dihipnoterapi. Kenapa? Begini anak-anak, ya. Di dalam diri kita itu ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Di tengah-tengahnya ada pintu, ya, namanya pintu logika. Jika pintu logika ini bisa ditembus, maka kalian bisa masuk tuh
sugesti-sugesti yang positif, ya. Artinya kalian bisa masuk pas sugesti ya, hipno bisa berhasil. Nah, makanya sekarang kita relaksasi aja, ya. Tes dulu, ibu tes. Itu yang pegang HP matiin aja dulu, ya. Matiin cantik. Itu yang baru anak kelas 6 gak apa-apa, ya. Tapi jangan ngerecok, ikutin aja. Yang bawa tas, tolong tasnya disingkirkan dulu, ya. Ibu nggak mau kalian terbebani oleh tas dan lain sebagainya. Tas taruh pinggir. Ayo tasnya taruh di pinggir, ya. Ibu mau tes dulu. Oke, halo Pak Honda ganteng, apa kabar? Ya. Ya, kita tes saja sedikit ya. Ibu mau kalian tolong ini yang perempuan diatur jaraknya satu lincang kanan dong, satu ini ya, satu lincang gitu ya, ada jarak jadi nggak dempet-dempetan. Dari belakang juga jaraknya satu ini ya, dari belakang ya, dari belakang jaraknya satu lengan ya, dari belakang juga jaraknya satu lengan. Yang cowok juga diatur, yang cowok juga diatur, yang kelas 6 juga. Tas taruh, ibu nggak mau kalian pakai tas taruh ya. Tangannya diatur berjarak seperti ini contohnya nih. Nah, kalau sudah turunkan tangannya, turunkan. Kalau sudah tangannya diturunin lagi ya. Yang cowok juga ngatur diri sendiri. Dari belakang jaraknya satu lengan ya, dari belakang jaraknya satu lengan. Oke. Ibu nggak mau rapat ini, yang cowok ibu nggak mau rapat. Jarak, atur jarak belakang satu lengan, ke samping satu lengan. Ayo sekarang 1, 2, 3. Masa sih susah diatur anak sama anak cewek? Tas tidak ada yang pakai tas. Tas taruh. Lepas duduk. Tas aja. Oke ya. Ntar. Ibu mau ngatur dulu nih. Ini masih ke belakang kalau gitu. Itu tikernya masukin lagi ke ini, pepet lagi ke sini. Dan kita mau ke belakang nih. Ayo cowok, tiker majuin. Cowok, tiker majuin. Dari samping satu lengan, dari belakang satu lengan, ya. Ya, tes saja stability ini ibu cuma pengen tahu seberapa konsentrasinya kalian, ya. Seberapa mudahnya kalian belajar, ya. Seberapa kuatnya kalian fokus. Tuh, ya. Kayak tahu aja ibu. Kalian gak usah mikir, ya. Kalau misalnya ibu kita ini gak usah mikir, oh nanti gue diapain sama guru. Percaya aja deh, ya. Ibu itu akan membuat kalian lebih semangat, ya. Lebih mudah belajar, lebih mudah mengeluarkan emosi, ya. Lebih mudah memaafkan. Siapa yang mau jadi anak yang pintar? Oh iya pasti semuanya. Siapa yang mau jadi anak yang mudah memaafkan? Tas taruh. Gak apa-apa kamu di situ, tasnya taruh. Ih, bakal kabur, ya. Siapa yang mau jadi orang yang mudah memaafkan? Semua ya. Siapa yang ingin jadi orang yang tenang? Semua. Kalian pintar-pintar. Siapa yang ingin menjadi anak yang gampang belajar, yang mudah fokus? Saya, ya. Di sini siapa yang nilainya selalu 5? Ada apa mau ngaku ya? Kalau ibu tanya yang nilainya selalu 100, semuanya yang pada tunjuk tangan. Yang nilainya 5, insya Allah kalian nanti akan besok nih semangat belajar, tahu-tahu dapat nilai cepet, wes keren, hebat ya. Nah sekarang ibu mau tes ya. Ambil nafas, ya, keluarin pelan-pelan, santai ya. Ambil nafas lagi, iya, keluarin lagi pelan-pelan, santai ya. Baca dulu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, siap ya? Yang baru datang jangan ngerecok. Ikutan kalau mau. Ibu nggak mau kalian ngerecok ya. Tas taruh kalau mau ikut. Dah, awas ibu nggak mau direcokin. Tangannya ke depan. Ya, tangan ke depan. Lalu matanya fokus ke tangan nih yang di kepala.
tangannya fokus ke tangan yang di kepala, jangan lihat yang lain-lain. Perhatikan, ambil nafas, keluarkan, ambil nafas, keluarkan. Ya, sekarang ibu mau lihat mana yang masih bertahan, ya. Coba, ada nggak yang mau turunin? Kalau capek turunin, ibu pengen lihat. Yang capek turunin, ibu pengen lihat. Wis, wis, wis. Keren semua, ya. Sekarang turunin. 1, 2, 3. Silahkan diturunkan. Ya, masih ada. Bisa turun. Yes. 1, 2, 3. Ambil nafas. Turunin. Iya. Ya, sama turunin. Turun, turun. Ya, turun. Bisa. Ada turun, turun. Iya. Yang cowok masih ada? Udah. Turun kalian coba. Saya. Turunin. Iya. Masih ada? Ya. Turunin. Ambil nafas. Dah. Iya. Ya. Jadi rata-rata ternyata kalian mudah sekali ya. Itu kok masih ada. Itu kok masih ada. Coba turunin. Ya, kenapa nggak bisa diturunin? Coba diturunin saya aku. Udah nggak ya? Udah. Tes yang kedua sekarang. Ya, tes yang kedua. Ambil nafas dulu. Keluarin. Iya. Yang di belakang, nah ambil nafas lagi dulu. Ya, ambil nafas deh. Gitu loh. Kenapa? Relax ya. Tangan kalian ya, tangan kalian. Pejamkan mata, dan bayangkan seolah-olah di tangan kalian ini, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri, ya, ada bola, ya, ada bola asap, ukuran asap yang lama-kelamaan membentuk bola. Bola tersebut bisa kalian berikan warna suka-suka kalian, mau warnanya putih, mau warnanya biru, kalian sukanya warna apa? Bayangkan bola itu semakin lama semakin besar, ya. Lalu kalian satukan bola tersebut. Lihat ibu, kalian jangan kita tolong gimana mau belajar, ya. Satukan bola tersebut, ya. Satukan bola tersebut seolah-olah kalian membuat adonan. Semakin lama gumpalan asap itu semakin besar. Kalau kalian sudah merasa ada gerumeng-gerumeng di tangan kalian seperti kesemutan, itulah energi, ya. Bayangkan asapnya semakin lama semakin besar. Bayangkan itu energinya semakin lama semakin besar, lalu terkecil. Padatkan, ya. Kalau misalnya hati kalian sedang marah, arahkan hati kalian. Arahkan hati kalian, energi yang kalian kumpulkan. Nah, itu dada. Arahkan ke dada kalian sekarang. Sekarang bola itu arahkan ke dada kalian. Ya, telapak kalian arahkan ke dada kalian. Arahkan ke dada kalian. Sekarang katakan, ya Allah, aku rela, aku ikhlas, aku maafkan semua orang yang menyakitiku, aku maafkan diriku, dan aku akan berubah menjadi lebih baik, lebih pintar, sesuai yang aku harapkan. Aku akan menjadi pribadi yang baik. Amin. Awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang buka mata kalian. Bagaimana rasanya? Lega ya? Ya, tadi ibu sudah dikasih aba-aba sama Pak Asep. Tinggal 3 menit lagi, barangkali sekarang juga waktunya sudah habis karena akan berganti kelas. Ibu ucapkan terima kasih untuk kehadiran kalian. Dan ibu ingin apa yang tadi ibu berikan materinya bermanfaat untuk kalian. Jika kalian sedang galau, jika kalian sedang baper, jika kalian sedang sedih, ya, kalian bisa menterapi diri kalian sendiri, ya, agar kalian lebih pintar, agar kalian lebih soleh dan soleha, ya. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tangan untuk buat Bu Novit. Baik. Gitu ya. Itu namanya seleb dan salep ya, nyaling ya. Barusan. Itu kalau diterapkan, kalau apalagi kalau lagi pada habis sholat tahajud gitu ya, wow, makin amazing ya. Kan doa, ya kan? Ya kan? Jadi kata-kata yang tadi dikeluarkan, diucapkan oleh Bu Novit memberikan pengaruh pada pola pikir kita, ya kan? Makanya dalam Islam diajarkan, berkatalah yang baik, ucapkanlah segala sesuatu yang baik, karena perkataan atau ucapan itu adalah doa. Jadi jangan terlalu banyak sumpah serapah, banyakin kata-kata yang baik. Makanya berdoa itu tidak boleh berdoa yang jelek. Berdoa itu harus yang baik-baik. Islam mengajarkan demikian. Kenapa? Karena dengan berdoa Allah akan kabulkan. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan. Kadang-kadang kita punya keinginan hanya di dalam hati tapi nggak minta. Kira-kira kalau misalnya kita nih punya orang tua, dalam hati kita pengen sesuatu tapi nggak ngomong, dikasih nggak? Dikasih nggak kira-kira? Nggak. So kalau begitu ngomong dong, gitu ya. Jadi kita minta kepada Allah, karena Allah janji kalau kita minta Allah kasih. Allah kasih, kabulkan berarti. Dikabulkan bisa dalam bentuk apa saja dan bisa kapan saja. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Jadi jangan kalian berhenti untuk berdoa, karena orang yang tidak mau berdoa dia sombong. Paham? Paham? Pengaruhi pikiran kalian, pengaruhi perilaku kalian dengan kata-kata yang baik dari diri kalian sendiri. Gitu kira-kira. Gitu ya. Jadi motivasi bisa dimotivasi dari diri sendiri begitu. Misalnya contoh, saya mana tidak bisa, udah selesai tidak bisa. Susah Pak, susah. Tapi harusnya saya bisa, pasti bisa. Itu akan ada usaha untuk bisa. Dan insya Allah one day, suatu saat akan bisa. Yakin dengan itu? Insya Allah bisa. Tidak ada yang tidak mau. Kalau ada kita berusaha. Ingat, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Bu Novit. Dan buat kalian semua, tepuk semangat. Amazing. Ya. Oke, baik. Saja kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa besok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.